Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ajar TV dimanapun Anda berada. Hari ini kami bersama Bapak Enrizal, Kepala Dinas UMKM Provinsi Sumatera Barat. Pak, dalam dampak pasca bencana ada namanya Klinik UMKM Minang Bangkit, Perlindungan dan Pemulihan. Silakan Pak. Baik, makasih para pemirsa yang berada di mana saja. Kita udah tahu ya, akhir November dan Desember ada bencana, namanya bencana hidrometeorologi. Alhamdulillah Sumatera Barat telah berupaya terus sehingga lahirlah yang namanya tanggap darurat sampai kondisi 22 Desember. Setelah itu pemulihan, banyak usaha yang telah dilakukan, diantaranya pendataan melalui Jitu Basran. Seiring dengan itu, Pak Presiden Prabowo menginstruksikan ke Menteri UKM agar jangan terlalu bersedih lah, sehingga perlu ada lembaga yang mengatur supaya ekonomi ini pulih. Dinamakannya adalah Klinik UMKM Bangkit. Minang Bangkit ya. Klinik UMKM Bangkit namanya, melalui Kementerian UKM. Khusus di Sumatera Barat dinamakan Klinik UMKM Minang Bangkit ditambah satu. Aceh dan Sumatera Utara tetap sama nama. Apa yang dilakukan di sana? Yang dilakukan di sana adalah bagaimana konsolidasi atau konsultasi pembiayaan daripada UMKM. Di mana pembiayaan ini saat terjadi bencana maka UMKM ini siap. Karena siap, apa upaya yang harus dilakukan? Termasuk juga UMKM yang sudah punya peminjaman, maka ada namanya restruct, menstruktur kembali kondisi pembiayaannya. Lalu ada juga dia butuh pembiayaan. Inilah model yang akan disiapkan oleh perbankan melalui koordinasi dengan Kementerian UKM. Di kita di Sumatera Barat tentu menindaklanjuti saja. Yang kedua itu namanya bagaimana pemasaran dari produk UMKM itu sendiri supaya hasilnya lebih baik. Dia sudah terdampak, pasarnya juga susah, maka kita upayakan melalui klinik tersebut. Yang ketiga adalah proses produksi. Jadi mungkin saja akibat bencana ini proses produksinya terganggu, maka kita lakukanlah pelatihan-pelatihan, pembinaan yang akhirnya proses produksinya nyaman. Dari 3 komponen inilah menyatu dalam satu wadah yang namanya Klinik UMKM Minang Bangkit. Operasionalnya dari data yang ada 4.876 itu yang langsung, nanti kita arahkan bagaimana dia seharusnya, atau kami dinas petugas yang datang ke tempat UMKM itu sendiri. Nah, kalau tidak ada dengan sistem online, ada yang mobil datang ke situ, namanya mobil klinik. Ini kira-kira langkah ke depan yang kita lakukan. Harapannya tidak hanya pulih tapi juga bangkit, naik ekonominya. Misalnya penghasilnya kemarin 5 juta sebulan, tapi karena bencana itu 0 jadinya. Nanti kita harapkan 5 juta sebulan lagi dan akhirnya lebih dari 5 juta. Kira-kira begitu yang kita harapkan. Baik, satu lagi Pak Kadis, pertanyaan mungkin juga ini bisa juga jadi panutan bagi masyarakat kita. Kita kan tahu yang kabupaten kota yang terdampak tuh seperti Kabupaten Padang Pariaman gitu kan, kemudian Agam, kemudian 50 kota, pesisir selatan dan kota Padang, Pariaman dan lain. Itu tentu saja dari UMKM-nya berbeda tuh Pak En. Apanya? Banyaknya UMKM di situ. Bagaimana tuh Pak? Baik, kita melakukan pemulihan pertama mengacu kepada kondisi bencana itu sendiri. Baik. Misal di kampung Ikokoto, Koto Tanah, itu UMKM itu habis rumahnya dan tempat usahanya, maka penanganannya juga akan berbeda. Kemudian di tempat lain tempat usahanya ini sedikit rusak,
Tentu penanganan juga berbeda, mungkin kita rehab kembali lah tempat usahanya. Sesuai itu. Kemudian pada daerah tertentu, misalnya UMKM yang ada di Bukit Tinggi, Ya. di Agam, khususnya di Menalak kena bencana. Ya. Akibatnya daya beli masyarakat ke pasar kota Bukit Tinggi berkurang. Tidak sama juga penanganannya, maka ini kemungkinan bisa kita tangani pemasarannya kemana lagi. Kalau modalnya kurang, nanti kita arahkan dia bisa berhubungan dengan pihak perbankan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kepala Dinas UMKM Provinsi Sumatera Barat, Enrizal John Pratama, Ajari TV, kembali studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.